Halo semuanya, apa kabar? MKBHD di sini, dan kita balik lagi dengan kabar terbaru seputar dunia kripto. Sekarang, April 2025, dan dunia kripto, seperti biasa, bergerak super cepat. Jadi, entah kamu udah jago investasi kripto atau baru mau coba-coba, video ini pas banget buat kamu. Kita bakal bahas Bitcoin, altcoin, meme coin, semuanya deh. Kita akan kupas pergerakan harga terbaru, perkembangan teknologi, dan sentimen pasar untuk masing-masing kategori ini. Karena kita semua penasaran kan, pasar mau kemana ya? Koin apa yang menarik untuk dipantau? Yuk, kita cari tahu masa depan aset digital ini. Bakal seru nih! Oke, kita mulai dengan Bitcoin, kripto OG yang memulai semuanya. Bitcoin, atau sering disebut sebagai emas digital, adalah mata uang kripto pertama yang diperkenalkan ke dunia oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Sejak saat itu, Bitcoin telah menjadi simbol dari revolusi keuangan digital. Nah, kalau kamu ngikutin dunia kripto, pasti tahu Bitcoin udah naik turun terus. Dari awal kemunculannya, Bitcoin telah mengalami fluktuasi harga yang ekstrem, menciptakan banyak cerita tentang kekayaan mendadak dan kerugian besar. Ini adalah bagian dari daya tarik dan risiko yang membuat Bitcoin begitu menarik bagi banyak orang. Di April 2025 ini, harga Bitcoin lagi menarik nih. Ada volatilitas, seperti biasa, tapi ada tanda-tanda potensi bull market. Para analis dan trader terus memantau grafik harga, mencari pola dan indikator yang bisa memberi petunjuk tentang pergerakan harga selanjutnya. Kita lihat kenaikan harga Bitcoin yang stabil beberapa bulan terakhir menembus beberapa level resistance penting. Ini menunjukkan bahwa ada minat beli yang kuat di pasar yang bisa menjadi sinyal positif bagi investor. Grafiknya sih menunjukkan optimisme, tapi ingat, ini Bitcoin, apapun bisa terjadi. Volatilitas adalah bagian dari DNA Bitcoin, dan meskipun ada tanda-tanda positif, selalu ada risiko yang harus diperhitungkan. Jadi, meskipun pergerakan harganya menjanjikan, penting untuk diingat kalau performa masa lalu nggak menjamin hasil di masa depan. Investor harus selalu berhati-hati dan melakukan riset mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Kita perlu lihat lebih dalam lagi untuk memastikan tren kenaikan ini bakal berlanjut. Analisis teknikal dan fundamental menjadi alat penting untuk memahami dinamika pasar Bitcoin. Salah satu perkembangan paling seru di dunia Bitcoin adalah adopsi Lightning Network yang terus meningkat. Lightning Network adalah solusi layer 2 yang memungkinkan transaksi Bitcoin dilakukan dengan cepat dan biaya rendah. Solusi scaling layer 2 ini dirancang untuk bikin transaksi Bitcoin lebih cepat dan murah. Dengan Lightning Network, Bitcoin bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari tanpa harus menunggu konfirmasi yang lama di blockchain utama. Dan ini bukan cuma omongan doang, kita lihat adopsi Lightning Network di dunia nyata. Banyak bisnis mulai menerima pembayaran Bitcoin melalui Lightning Network, membuatnya lebih praktis dan efisien. Perusahaan pembayaran besar mulai mengintegrasikannya, dan bahkan beberapa negara lagi menjajaki potensinya untuk mata uang digital bank sentral. Ini menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita bertransaksi. Ini penting banget buat Bitcoin karena menjawab salah satu kritik terbesarnya, skalabilitas. Dengan Lightning Network, Bitcoin bisa menangani lebih banyak transaksi per detik, membuatnya lebih kompetitif dengan sistem pembayaran tradisional. Dengan Lightning Network, Bitcoin akhirnya bisa bersaing dengan sistem pembayaran tradisional dalam hal kecepatan dan biaya. Ini membuka pintu bagi lebih banyak adopsi di kalangan pengguna dan bisnis. Adopsi yang meningkat ini nggak cuma bagus buat pengguna, tapi juga menarik lebih banyak developer dan bisnis ke ekosistem Bitcoin. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin cepat inovasi dan pengembangan teknologi Bitcoin. Dan ini yang kita sebut lingkaran umpan balik positif. Adopsi yang lebih luas menarik lebih banyak investasi dan pengembangan, yang pada gilirannya meningkatkan adopsi lebih lanjut. Ingat waktu dulu institusi ragu-ragu buat nyebut Bitcoin, banyak yang skeptis dan menganggapnya sebagai tren sementara atau bahkan penipuan. Ya, masa itu udah lewat. Sekarang, Bitcoin telah mendapatkan pengakuan luas sebagai aset yang sah dan berharga. Di tahun 2025, investasi institusi di Bitcoin ada di titik tertinggi sepanjang masa. Banyak institusi besar yang sekarang melihat Bitcoin sebagai bagian penting dari portofolio investasi mereka.
pemain keuangan besar seperti BlackRock, Fidelity, dan bahkan beberapa pemerintah menambahkan Bitcoin ke portofolio mereka. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap masa depan Bitcoin. Masuknya uang institusi ini membawa legitimasi dan stabilitas ke pasar kripto secara keseluruhan. Ini membantu mengurangi volatilitas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan ini bukan cuma soal beli Bitcoin langsung. Ada banyak cara lain bagi institusi untuk terlibat di pasar Bitcoin. Kita lihat munculnya ETF Bitcoin, pasar berjangka, dan produk keuangan lain yang memudahkan investor institusi untuk terlibat. Produk-produk ini memberikan cara yang lebih mudah dan aman untuk berinvestasi di Bitcoin. Adopsi institusi ini adalah katalis utama pertumbuhan Bitcoin, dan tinggal menunggu waktu sampai raksasa keuangan tradisional lainnya ikutan. Semakin banyak institusi yang terlibat, semakin besar potensi pertumbuhan Bitcoin. Jadi, apa masa depan Bitcoin? Pertanyaan ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli dan penggemar kripto. Apakah akan jadi mata uang digital global, ganti uang fiat yang kita kenal sekarang? Beberapa orang percaya bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk menggantikan mata uang tradisional, atau akan jadi penyimpan nilai, emas digital, yang melindungi dari inflasi. Banyak yang melihat Bitcoin sebagai aset yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Jujur, masih terlalu dini untuk bilang pasti. Masa depan Bitcoin masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan potensi. Tapi satu hal yang pasti, Bitcoin akan tetap ada, dan akan terus memainkan peran penting di masa depan keuangan. Teknologi dan adopsi yang terus berkembang memastikan bahwa Bitcoin akan tetap relevan. Semakin kita masuk ke era digital, kebutuhan akan uang yang terdesentralisasi, aman, dan tanpa batas akan semakin jelas. Bitcoin menawarkan solusi untuk banyak masalah yang dihadapi oleh sistem keuangan tradisional. Dan Bitcoin ada di posisi yang tepat untuk mengisi peran itu. Dengan teknologi yang terus berkembang dan adopsi yang semakin luas, Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi bagian integral dari sistem keuangan masa depan. Entah itu emas digital, mata uang global, atau sesuatu yang lain sama sekali, perjalanan Bitcoin masih jauh dari selesai. Setiap hari membawa perkembangan baru dan peluang baru. Dan saya pribadi nggak sabar lihat kemana arahnya nanti. Masa depan Bitcoin penuh dengan kemungkinan, dan kita semua beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Oke, kita lanjut ke dunia altcoin, di mana semuanya jadi lebih menarik. Altcoin adalah alternatif dari Bitcoin, dan mereka menawarkan berbagai fitur dan kegunaan yang berbeda. Setiap altcoin memiliki tujuan dan teknologi unik yang membuatnya menonjol di pasar yang semakin ramai ini. Dan gak lengkap kalau ngomongin altcoin tanpa nyebut Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Ethereum bukan hanya mata uang digital, tapi juga platform yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Nah, Ethereum udah jadi berita utama selama bertahun-tahun dengan transisinya ke mekanisme konsensus proof of stake. Ini adalah langkah besar yang mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan keamanan jaringan. Di tahun 2025, The Merge namanya udah lama berlalu, dan Ethereum berjalan lebih lancar dan efisien daripada sebelumnya. Transaksi lebih cepat dan biaya lebih rendah membuatnya lebih menarik bagi pengguna dan pengembang. Tapi tim Ethereum nggak diam aja. Mereka terus mengembangkan upgrade dan peningkatan baru, seperti sharding dan solusi scaling layer 2 untuk bikin Ethereum lebih cepat, murah, dan lebih scalable. Sharding akan membagi jaringan menjadi bagian-bagian lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Inovasi yang terus-menerus inilah salah satu hal yang bikin Ethereum menarik. Komunitas pengembang yang aktif dan berdedikasi terus mendorong batasan teknologi blockchain. Ini bukan cuma cryptocurrency, ini platform untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang punya potensi untuk merevolusi industri. Dari keuangan hingga game, aplikasi-aplikasi ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Salah satu perkembangan paling seru di dunia altcoin adalah munculnya Decentralized Finance, atau DeFi. DeFi membuka pintu bagi layanan keuangan yang lebih inklusif dan transparan. DeFi adalah tentang menciptakan sistem keuangan yang lebih terbuka dan mudah diakses menggunakan teknologi blockchain. Ini memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Bayangkan, pinjam-meminjam, trading, dan investasi, tapi tanpa perlu bank atau lembaga keuangan lainnya. Semua transaksi dilakukan secara peer-to-peer, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.
Dan Ethereum ada di garis depan revolusi DeFi ini. Banyak platform DeFi dibangun di atas Ethereum, memanfaatkan smart contract untuk otomatisasi dan keamanan. Kita juga lihat pertumbuhan NFT atau non-fungible token yang terus berlanjut. NFT memungkinkan kepemilikan digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan. NFT adalah aset digital unik yang mewakili kepemilikan barang-barang seperti seni, musik, dan bahkan real estate virtual. Ini membuka peluang baru bagi kreator dan kolektor di seluruh dunia. DeFi dan NFT masih dalam tahap awal, tapi punya potensi untuk mengganggu keuangan tradisional dan mengubah cara kita berpikir tentang kepemilikan di era digital. Masa depan keuangan dan kepemilikan digital sedang dibentuk sekarang. Area lain di mana altcoin memberikan dampak besar adalah di Metaverse. Metaverse adalah dunia virtual yang memungkinkan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang baru. Metaverse adalah istilah kolektif untuk dunia virtual yang imersif dan interaktif, di mana orang bisa bekerja, bermain, bersosialisasi, dan bahkan membeli dan menjual aset digital. Ini adalah perbatasan baru untuk inovasi dan kreativitas. Dan tahu nggak? Banyak dari Metaverse ini didukung oleh teknologi blockchain menggunakan cryptocurrency asli mereka sendiri. Ini memberikan keamanan dan transparansi yang diperlukan untuk ekonomi digital yang berkembang. Kita lihat ledakan kreativitas dan inovasi di dunia Metaverse, dengan platform dan pengalaman baru bermunculan setiap saat. Pengembang terus mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. Dan seiring pertumbuhan Metaverse, begitu pula peluang bagi investor altcoin. Investasi di dunia virtual ini bisa sangat menguntungkan, tapi juga penuh risiko. Nah, pasar altcoin bisa jadi seperti hutan belantara dengan ribuan cryptocurrency yang bersaing untuk menarik perhatianmu. Setiap proyek menawarkan sesuatu yang berbeda, dan penting untuk memahami apa yang membuat mereka unik. Jadi, lebih penting dari sebelumnya untuk melakukan riset dan berinvestasi secara bertanggung jawab. Jangan cuma ikut-ikutan hype. Pelajari proyeknya, baca white papernya, dan pahami visi serta misi di baliknya. Luangkan waktu untuk memahami teknologi di balik sebuah proyek, tim di baliknya, dan potensinya dalam jangka panjang. Ini akan membantumu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Ingat, nggak semua altcoin diciptakan sama. Beberapa mungkin memiliki teknologi yang lebih baik atau tim yang lebih kuat daripada yang lain. Untuk setiap Ethereum atau Solana, ada ratusan proyek lain yang akan menghilang. Jadi, penting untuk tetap waspada dan kritis dalam menilai setiap peluang investasi. Jadi, rajinlah, sabarlah, dan jangan takut untuk mencari informasi dan saran dari sumber terpercaya. Dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa menemukan peluang yang menguntungkan di dunia altcoin yang dinamis ini. Oke, mari kita selami dunia meme coin yang liar dan penuh kejutan ini. Kalau kamu pikir tahun 2023 gila, tahun 2025 lebih gila lagi. Dunia cryptocurrency terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Jumlah koin yang bermunculan ini luar biasa banyaknya. Setiap hari, ada saja koin baru yang mencoba menarik perhatian investor. Setiap hari, sepertinya ada koin anjing, kucing, atau bahkan platypus baru yang bersaing untuk menarik perhatianmu. Mereka datang dengan janji-janji besar dan harapan untuk menjadi yang berikutnya. Susah banget untuk ngikutin, dan jujur, rasanya beberapa proyek ini cuma mau cari untung dari hype. Banyak yang hanya memanfaatkan tren tanpa menawarkan nilai nyata. Tapi begini, di balik semua meme coin ini, ada beberapa perkembangan menarik. Ada proyek yang benar-benar mencoba membawa inovasi dan utilitas ke dalam ekosistem mereka. Kita mulai melihat pergeseran dari hype ke utilitas yang sebenarnya. Proyek-proyek ini tidak hanya mengandalkan popularitas sementara, tetapi juga membangun fondasi yang kuat. Beberapa proyek mengintegrasikan fitur DeFi, NFT, dan bahkan membangun ekosistem mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar di balik meme coin. Apakah ini evolusi meme coin? Apakah kita sedang menyaksikan transformasi dari sekadar lelukon menjadi sesuatu yang lebih substansial? Apakah kita menyaksikan kelahiran sesuatu yang lebih substansial? Hanya waktu yang akan menjawabnya, tetapi tanda-tanda awalnya cukup menjanjikan. Sekarang, bahkan dengan semua pemain baru ini, meme coin OG, Dogecoin dan Shiba Inu masih bertahan. Mereka telah membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar tren sementara. Dogecoin, dengan integrasi terbarunya ke Twitter 2.0, popularitasnya naik lagi. Ini menunjukkan bagaimana meme coin bisa tetap relevan dengan beradaptasi dengan platform baru.
Ini jadi koin pilihan untuk transaksi mikro dan tip online. Penggunaannya yang mudah dan biaya transaksi yang rendah membuatnya populer di kalangan pengguna internet. Shiba Inu, di sisi lain, mendorong ambisi metaverse-nya. Mereka berusaha menciptakan dunia virtual yang terintegrasi dengan teknologi blockchain. Platform Shibarium mereka bertujuan untuk menciptakan ekosistem terdesentralisasi untuk game NFT dan lainnya. Ini adalah langkah besar menuju adopsi yang lebih luas. Ini proyek yang ambisius dan akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jika berhasil, ini bisa menjadi contoh bagaimana meme coin bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Doge dan Shiba Inu membuktikan bahwa meme coin bisa berevolusi dan beradaptasi, tapi bisakah mereka mempertahankan momentum ini dalam jangka panjang? Itu pertanyaan besar yang masih harus dijawab. Begini masalahnya dengan meme coin yang bertahan dan berkembang adalah yang menawarkan utilitas nyata. Tanpa utilitas, mereka hanya akan menjadi tren sementara yang cepat berlalu. Nggak cukup cuma punya nama lucu dan maskot imut. Investor mencari lebih dari itu. Investor mencari aplikasi dunia nyata, entah itu di DeFi, NFT, atau membangun platform inovatif. Mereka ingin melihat bagaimana teknologi ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, munculnya decentralized exchange yang didukung meme coin. Ini menunjukkan bagaimana meme coin bisa digunakan dalam ekosistem yang lebih besar. Exchange ini memanfaatkan aspek komunitas meme coin untuk menawarkan biaya rendah dan pengalaman trading yang menyenangkan. Ini adalah cara yang cerdas untuk menarik pengguna baru. Ini contoh sempurna bagaimana meme coin bisa lebih dari sekadar lelukon. Mereka bisa menjadi bagian penting dari ekosistem cryptocurrency yang lebih besar. Jadi, apa masa depan meme coin? Ya, campur aduk. Ada potensi besar, tapi juga banyak tantangan. Nggak diragukan lagi kalau dunia meme coin sangat fluktuatif. Harga bisa naik dan turun dengan cepat, dan ini bisa menjadi risiko besar bagi investor. Untuk setiap kisah sukses, ada banyak proyek yang menghilang. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua meme coin akan berhasil. Itu sebabnya lebih penting dari sebelumnya untuk melakukan riset. Jangan cuma ikut-ikutan hype, pahami proyeknya, tim di belakangnya, dan visi mereka. Lihat di balik meme dan pahami teknologi, tim, dan visi di balik proyek tersebut. Ini akan membantumu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Ingat, investasi di meme coin harusnya menyenangkan, tapi jangan dianggap entang. Selalu berinvestasi dengan bijak, selalu berinvestasi secara bertanggung jawab, dan hanya dengan uang yang bisa kamu relakan hilang. Dengan begitu, kamu bisa menikmati perjalanan di dunia meme coin tanpa terlalu banyak risiko. Sekian update kripto April 2025 kita. Kita udah bahas banyak hal, mulai dari kenaikan stabil Bitcoin hingga potensi menarik altcoin dan dunia meme coin yang gak terduga. Jelas bahwa lanskap kripto terus berkembang dan masa depannya penuh dengan kemungkinan. Tapi kami ingin dengar pendapat kamu. Menurutmu cryptocurrency mana yang punya masa depan paling cerah? Apakah kamu optimis dengan Bitcoin tertarik dengan altcoin, atau kamu pikir meme coin akan tetap ada? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Dan, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe Ainova Channel, dan tekan ikon lonceng untuk update selanjutnya tentang dunia cryptocurrency. Sampai jumpa lagi, tetaplah terinformasi, dan terus jelajahi dunia kripto yang menarik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.